Kenalkan, nama saya Christopher Manus dengan NIM 20101106054. Pada saat ini saya akan mempresentasikan SRS Web Perpustakaan Online. Pada SRS ini disusun oleh saya sendiri, Christopher Manus, Rando Mamenko, dan Ahmadur Rahmatullah. Masuk pada yang bagian pertama, yaitu identifikasi sistem. Dokumen ini berisi daftar spesifikasi kebutuhan sistem web atau perpustakaan online dengan identifikasi sebagai berikut. Nama proyek, pembuatan sistem perpustakaan online berbasis web, nama produk, perpustakaan online. Yang kedua ada deskripsi sistem. Pada deskripsi sistem ada yang pertama ada as is system. Dalam sistem as is merupakan tindakan user secara manual dalam melakukan kegiatan membaca. Yang pertama yaitu customer masuk ke web perpustakaan online. Yang kedua, customer mencari buku yang ingin dibaca. Dan yang ketiga, customer membaca buku. Dan yang kedua ada to be system. To be system sendiri ini merupakan proses aktivitas yang akan terjadi jika sudah menggunakan website. Dalam pengembangan website perpustakaan online ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk mencari ilmu dalam buku yang ingin di-download. Manfaat yang dapat dilihat dari website perpustakaan online ini berupa memudahkan pembaca untuk mengakses perpustakaan di mana saja dan kapan saja. Yuk, yang langkah pertama dari to be system ini yaitu membuka browser, memasukkan alamat website, menampilkan halaman website, dan pada halaman website tersebut ada fitur navigation bar yaitu mencari buku yang ingin di-download. Selanjutnya ada menampilkan informasi buku, terdapat fitur download, mengunduh buku atau mengunduh buku yang ingin di-download, dan fitur help. Fitur help sendiri ini yaitu membantu pengguna yang kesulitan menggunakan website perpustakaan online. Dan yang terakhir yaitu menutup browser. Yang ketiga ada arsitektur sistem perpustakaan online. Sistem berbasis web di mana pengguna dapat membaca buku dalam perpustakaan online. Yang pertama ada deployment diagram. Pada deployment diagram ini terdapat web server, database server, internet, dan personal komputer atau handphone. Arsitektur perpustakaan online ini menjelaskan tentang bagaimana relasi dan proses dalam aplikasi ini dapat berjalan. Dalam aplikasi ini dijelaskan hubungan antara stakeholder, web server, dan database server dengan proses yang akan mereka lalui, serta output yang nantinya akan keluar. Ketika user merequest website, maka dengan adanya jaringan atau internet, request akan dikirim ke web server. Kemudian mengambil data dari database server, lalu ditempelkan lagi ke stakeholders. Berikut use case diagramnya. Pada use case diagram ini, terdapat dua pengguna yaitu user dan admin. Para user bisa mencari buku, mengunduh buku, dan melihat informasi buku. Sedangkan pada admin dapat melihat informasi buku, mencari buku, dan mengubah data buku. Berikut use case description-nya. Pada use case description ini yang pertama ada use case melihat informasi buku. Pada use case melihat informasi buku ini terdapat nama use case yaitu melihat informasi buku, aktor, user atau admin, deskripsi admin dan user dapat melihat informasi buku yang tersedia, normal course yang pertama ada admin, user membuka alamat web perpustakaan online, dan yang kedua admin, user mencari buku yang ingin dicari. Yang ketiga ada admin, user memilih buku yang ingin dicari, dan keempat sistem menampilkan informasi yang tersedia. Alternate course yang pertama 1A admin dan user tidak membuka alamat web perpustakaan online. Precondition tidak ada, post condition admin atau user dan user keluar dari web. Assumption tidak ada. Selanjutnya ada use case mencari buku. Pada use case mencari buku ini yang pertama nama use case-nya itu mencari buku, aktor admin dan user, deskripsi admin dan user dapat melihat mencari buku yang tersedia. Normal course yang pertama yaitu admin, user membuka alamat web. Yang kedua admin, user menampilkan halaman utama yang terdapat navigation bar untuk mencari buku yang ingin dicari. Pada alternate course yang pertama 1A, admin dan user tidak membuka alamat web perpustakaan online. Pada precondition tidak ada, pada post condition admin dan user keluar dari web. Dan assumption yang terakhir assumption tidak ada. Selanjutnya, use case mengubah data buku. Nama use case tersebut yaitu mengubah data buku. Aktor hanya admin, deskripsi, admin dapat mengubah data pada buku yang ingin diubah datanya. Normal course, yang pertama admin membuka alamat web, yang kedua admin membuka fitur pengaturan yang dikhususkan untuk admin, yang ketiga sistem menampilkan fitur pengaturan, yang keempat admin dapat menambahkan buku di perpustakaan online, yang kelima admin dapat mengubah data buku yang ada di perpustakaan online, dan yang keenam admin mengonfirmasi jika ada perubahan
Dan yang ketujuh, sistem menampilkan perubahan yang telah diubah. Pada alternate course, yang pertama 1A, admin tidak membuka loop web. Dan yang kedua, 6A, admin tidak mengonfirmasi jika ada perubahan. Dan yang ke-7A yaitu sistem tidak menampilkan perubahan karena tidak ada perubahan yang terjadi. Pada precondition tidak ada, post condition sistem menampilkan perubahan yang telah diubah. Dan pada yang terakhir, pada assumption tidak ada. Dan yang terakhir, use case mengunduh buku. Pada use case mengunduh buku ini, nama use case-nya mengunduh buku, aktor user, deskripsi, user dapat mengunduh buku yang ingin diunduh. Pada normal course, yang pertama user mencari buku yang ingin diunduh, yang kedua user memilih buku yang ingin dicari, dan yang ketiga user mengunduh buku tersebut. Pada alternate course, yaitu 3A, user membatalkan unduhan. Precondition tidak ada, pada post condition admin dan user keluar dari web. Pada assumption tidak ada. Masuk pada yang keempat yaitu ruang lingkup dokumen. Dalam sistem ini melingkupi perpustakaan tentang teknologi secara online. Dan yang kelima, daftar kebutuhan sistem website. Yang pertama yaitu pada kebutuhan fungsional, terdapat requirement ID, prioritas, dan deskripsi. Pada requirement ID yang pertama ada buku dengan prioritas M, deskripsi user mengunduh buku. Dan yang kedua, pengaturan, requirement ID pengaturan, prioritas M, deskripsi admin dapat memanipulasi data lewat pengaturan. Berikut kebutuhan basis data. Yang pertama kita masuk pada kelas diagram. Pada kelas diagram sendiri, yang pertama ada user dengan yang ada di dalamnya itu nama, email, mencari, dan mendownload. Pada buku, pada kelas buku, terdapat ID buku, nama buku, jenis buku, penerbit, pengarang, dan kegiatannya itu di-download, dicari, dan diubah. Dan yang terakhir pada admin, terdapat ID admin, username, password, di-download, dan dicari. Selanjutnya pada tabel objek dan kelas. Pada objek, tabel, dan kelas ini terdapat 3 kolom, yaitu objek, ya atau tidak, dan alasan. Pada objek terdapat yang pertama ada user, ya, terus alasannya merupakan suatu kelas. Dan yang kedua objek buku dengan ya atau tidak ya dengan alasan merupakan suatu kelas. Dan yang ketiga yang terakhir admin, apakah dia objek atau tidak? Ya, dia objek dan alasannya yaitu merupakan suatu kelas. Berikut masuk pada sequence diagramnya. Pada sequence diagramnya ini terdapat 2 yaitu admin dan user. Pada user bisa mengakses web, mencari buku yang ingin dicari, terus mengirim data, dan memvalidasi data. Setelah memvalidasi data, dia mengirim kembali hasil, terus menampilkan buku yang dicari. Setelah menampilkan buku yang dicari, mengunduh buku, dari user mengunduh buku ke sistem, terus sistem mengirim file buku yang diunduh. Sedangkan pada aktor admin mengakses web, dan pada halaman utama, pengaturan memanipulasi data dan mengirim data ke sistem. Setelah sistem memvalidasi data tersebut, sistem kembali mengirim ke pengaturan dengan deskripsi data telah diubah, dan pengaturan mengirim kembali ke admin dengan deskripsi data berhasil diubah. Selanjutnya pada Entity Relationship Diagram atau ERD, yang pertama ada pengunjung dengan memiliki 2 atribut yaitu nama dan email, relasinya yaitu mendownload, dan yang kedua ada buku dengan relasinya dengan atributnya ID buku, nama buku, jenis buku, penerbit, dan pengarang. Dan yang ketiga ada admin dengan atribut ID admin, email, nama, username, dan password. Pada kamus data ini, tabel buku terbagi 3 kolom yaitu field, type, dan key. ID buku, dari field ID buku itu tipe integer dengan yaitu primary key,
Nama buku tidak ada, jenis buku dengan tipe string, penerbit dengan tipe buku string, dan pengarang dengan tipe string. Tabel user sama dengan tipe string dan terus primary key, dan tabel admin username dengan tabel string terus primary key, dan password dengan tipe string. Selanjutnya kita masuk pada penutup, di mana dokumen ini mengacu pada sistem perangkat lunak yang dikomplikasi oleh Brando Mamenko, Christopher Manus, dan Ahmadur Rahmatul. Pada lampiran ini terbagi dua, yaitu executive summary dan estimasi perangkat lunak. Pada executive summary ini, website ini dibuat mempermudah pengguna membaca buku di mana saja dan kapan saja. Dan yang kedua, estimasi perangkat lunak. Bagian ini berisi penjelasan secara terperinci tentang dasar ukuran sistem perangkat lunak yang dibangun, estimasi waktu pengerjaan, dan jumlah personil yang dibutuhkan. Berikut function estimation-nya. Yang pertama ada TAF, Total Adjusted Function Points. Dan yang kedua ada PC Processing Complexity. Dengan penjelasan data communication 1, heavy use configuration 0, transaction rate 0, and user efficiency 0. 1, complex processing 0, installation is 0, multiple sites 0, performance 1, distribute functions 0, online data entry 2, online update 0, reusability 1, operational A 1, extensibility 1, dan total processing complexity 8. Berikut penghitungan total adjust function points. Dengan adjust processing complexity PCR sama dengan 0,65 tambah dalam kurung 0,01 kali 7, yaitu 0,72 sama dengan simple system, dan pada total adjust function point step ini bernilai 162. Pada line of codes ini atau log HTML log sendiri yaitu 15. Nah, terus log line of codes ini sama dengan 225 dikali 15 sama dengan 3375 line of codes. Estimating effort, di mana effort 1,4 kali 3375 sama dengan 3376 person month. Dengan estimasi waktu 3 kali person month 1/3 sama dengan 3 kali 3,0 kali 3376 pangkat 1/3 sama dengan 3 kali 3,0 kali 1,5 dengan hasil 1,5 month atau 1,5 bulan. Berikut source code-nya. Yang pertama ada source code home. Dan yang kedua ada source code about. Baiklah, itulah akhir dari presentasi ini. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Atau kesalahan dalam mempresentasi ini. Terima kasih.